Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Zulkarni Farazaiman dari Departemen Teknik Geomatika dengan NRP 5016231041. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dalam rangka tugas mata kuliah Pancasila dengan judul Implementasi Nilai Gotong Royong dan Kepedulian Sosial sebagai Cerminan Pancasila di Lingkungan Permukiman Surabaya. Nah, untuk tempatnya sendiri berada pada sekitar rumah saya sendiri, yaitu di Surabaya. Ya, banyak orang bertanya, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di era modern ini? Apakah di kota besar seperti Surabaya, orang masih saling peduli dan gotong royong? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya turun langsung ke lapangan. Saya mau cari 3 warga yang ada yang tinggal di daerah rumah saya di Surabaya. Akhirnya untuk sebelum itu saya kenalkan 3 narasumber saya. Yang pertama ada Ibu Siti dengan umur 45 tahun, seorang ibu rumah tangga yang sudah tinggal di lingkungan ini selama lebih dari 20 tahun. Selanjutnya, dan narasumber kedua ada Pak Beni dengan umur 52 tahun, seorang pedagang yang sudah lama dikenal sebagai tokoh aktif di lingkungan rumah saya. Selanjutnya ada Mas Rumi dengan umur 38 tahun, karyawan swasta yang merupakan warga pendatang dan baru tinggal di sekitar 3 tahun. Untuk itu yang pertama saya ke Ibu Siti dulu. Nah, di Ibu Siti sendiri saya mewawancarai mendapat informasi bahwa di lingkungan ini masih ada kegiatan kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, setiap hari Minggu pagi sebelum warga turun tangan membersihkan gang selokan di area sekitar rumah sama-sama. Yang lebih mengharukan, Ibu Siti bercerita bahwa ketika ada tetangga sakit atau berduka, warga tidak perlu dipanggil. Mereka datang sendiri membawa makanan dan membantu urusan rumah tangga, menemani agar yang berduka tidak sendirian. Ini adalah cerminan nyata dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial di mana kepedulian terhadap sesama bukan kewajiban hukum, tapi sudah menjadi naluri sosial yang tumbuh dari dalam. Yang kedua, saya menanyakan ke Pak Beni. Dia bercerita bahwa dan berbagi pengalaman bahwa beliau usaha dagang sempat terdampak dan omsetnya turun drastis. Para tetangga secara bergantian datang membeli dagangannya meskipun kadang mereka tidak benar-benar membutuhkan barang itu. Beliau bilang dan saya kutip langsung di sini kalau ada yang susah ya dibantu dulu, urusan lain belakangan seperti itu. Nah, kalimat sederhana itu menurut saya adalah Pancasila dalam bentuknya yang paling murni, bukan yang ada di buku pelajaran. Jadi bentuknya adalah implementasi, bukan hanya teoritis. Itu. Nah, selanjutnya ada Mister Rumi. Adalah warga pendatang. Ia datang dari luar kota dan sempat khawatir tidak akan diterima di lingkungan baru. Tapi yang ia temukan justru sebaliknya. Ia disambut hangat. Diajak ikut kerja bakti sejak minggu pertama pindah. Tidak ada yang mempertanyakan asal daerah atau agamanya. Ini adalah bukti sila ketiga Persatuan Indonesia bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk hidup bersama dalam satu komunitas yang solid. Selanjutnya, saya rangkum masing-masing, saya ambil analisisnya masing-masingnya bahwa yang pertama ada 3 ideologi analisis. Yang pertama ada realistis, gotong royong, dan kepedulian sosial bukan sekedar wacana. Ia terjadi nyata, bisa diamati dan dirasakan langsung oleh warga. Yang kedua ada idealitas. Warga tidak hanya melakukan karena terpaksa, mereka melakukannya dengan bangga dan sadar bahwa itu adalah bagian dari identitas mereka sebagai warga yang baik. Terus yang ketiga ada fleksibilitas. Di era modern, bentuk gotong royong tidak harus selalu kerja fisik bersama. Solidaritas ekonomi, dukungan emosional, dan penerimaan sosial terhadap warga mendatang. Itu semua adalah bentuk gotong royong yang saling beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Nah, dari situ saya juga menyimpulkan masing-masing menjadi satu bagian, satu bagian. Di mana yang pertama adalah nilai gotong royong dan kepedulian sosial masih hidup dan nyata di lingkungan permukiman Surabaya, bukan sekedar kenangan masa lalu. Kedua, praktik tersebut adalah cerminan langsung sila ketiga dan kelima Pancasila yang tumbuh secara tulus dari masyarakat, bukan karena dipaksakan oleh aturan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbukti fleksibel dan relevan. Nilainya tidak usang dimakan zaman, justru semakin dibutuhkan di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan individualisme.
Nah, ya penutup dari observasi sederhana ini di lingkungan sekitar saya belajar satu hal yang sangat berharga. Pancasila tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia ada di gang-gang kecil kita, di tangan tetangga yang membantu tanpa diminta, di, se- di senyum warga yang menyambut pendatang baru. Pancasila, karena kita yang menghidupkannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika Anda salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.